Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, Jumat 30 Agustus 2024. Kami rangkum berita-berita unggulan dari berbagai media di Indonesia. Pengawali dari detik.com, napi di Pandeglang ditemukan tewas di kamar mandi rutan. Seorang narapidana bernama Sarip Hidayat, 42 tahun, tewas di dalam kamar mandi sel tahanan rutan kelas 2B Pandeglang. Di tubuh korban ditemukan luka lebam di bagian kepala. Kasat Reskrim Polres Pandeglang Ibtu Alfian Yusuf, Kamis 29 Agustus 2024, belum bisa memastikan apakah luka lebam tersebut menjadi penyebab kematian atau adanya dugaan penganiayaan. Sebab menurutnya, pihak keluarga menolak dilakukan autopsi. Detik.com juga mengabarkan polisi segera periksa Bunga Zainal soal dugaan ditipu investasi 6,2 miliar rupiah. Artis Bunga Zainal melapor ke Polda Metro Jaya karena tertipu investasi fiktif hingga mengalami kerugian 6,2 miliar rupiah. Polisi segera memeriksa Bunga Zainal. Kombes Adi Ari Syam Indradi kepada wartawan Kamis 29 Agustus 2024 belum merinci waktu pemeriksaan Bunga Zainal. Namun dia mengatakan nantinya penyidik akan mendalami terkait dugaan penipuan yang dilaporkan. Beralih ke tribunnews.com, Muhammad Fakhruri, 65 tahun, menyusul putrinya Dr. Aulia Risma Lestari ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di RSCM Jakarta Selasa 27 Agustus 2024. Dr. Aulia Risma Lestari sebelumnya diketahui meninggal dunia di kamar indukosnya, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah, Senin 12 Agustus 2024. Sementara itu dari cnnindonesia.com, media Vietnam memberi salut atas keberhasilan Timnas Indonesia U20 melumat Argentina dalam ajang Show Earth on Us Cup 2024. Dalam pertandingan di Stadion Mokdong ini, Indonesia menang 2-1. Indonesia sempat tertinggal 1-0 pada babak pertama, tetapi bisa membalikan keadaan pada babak kedua. Kemenangan ini disebut media Vietnam Soha sebagai pencapaian besar, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi sepak bola Asia Tenggara. Saking akbarnya, kemenangan ini disebut sebagai gempa super. Dari cnbcindonesia.com, ilmuwan temukan pesawat MH370 yang hilang 1 dekade. Ilmuwan Australia Vincent Lin mengklaim telah memecahkan misteri hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 sejak beberapa tahun lalu. Ia mengatakan lokasi pesawat tenggelam di perairan Samudra Hindia. Lin, yang merupakan periset tambahan di Institute for Marine and Antarctic Studies di University of Tasmania, mengumumkan penemuannya di LinkedIn dengan judul postingan Mystery of MH370 Solved by Science. Beralih ke dunia politik, cnbcindonesia.com pada 1 Oktober isi BBM subsidi disesuaikan per kriteria Jokowi buka suara. Presiden RI Joko Widodo buka suara terkait rencana pemerintah yang akan meliris aturan baru berkenaan dengan kriteria penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pemerintah memang berencana memperketat kriteria penggunaan BBM bersubsidi dan berlaku mulai 1 Oktober 2024 mendatang. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah masih akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sampai saat ini pemerintah belum memutuskan terkait kriteria baru pengguna BBM bersubsidi ini. Masih dari dunia politik, metro.tempo.co mengabarkan adukan Kaisang ke KPK soal dugaan gratifikasi, Boyamin bawa bukti kerjasama Shopee dengan Gibran. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, adukan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, atas dugaan gratifikasi ke KPK. Aduan yang disampaikan melalui saluran aduan masyarakat atau Dumas KPK itu disampaikan Boyamin pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Dalam aduannya, Boyamin melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu. Boyamin mengatakan perjanjian kerjasama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaisang. Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada tanggal 23 April 2021. Sementara itu CNN Indonesia merilis daftar negara pemasok senjata Hamas buat serang Israel, 2 dari Eropa.
Kelompok perlawanan dari Palestina, Hamas, disebut-sebut memperoleh persenjataan dari sejumlah negara, salah satunya adalah negara Asia. Sebanyak 2 negara juga disebut ikut memasok senjata buat Hamas. Hasil investigasi independen terbaru menemukan Hamas menggunakan senjata-senjata yang diproduksi di Iran, Rusia, China, Korea Utara, dan Bulgaria. Makasih dari cnnindonesia.com. RI Australia tekan kerjasama pertahanan jaga keamanan Asia Pasifik. Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan kedua negara pada hari Kamis 29 Agustus di Magelang. Penandatanganan itu dilakukan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Australia Hon Richard Donald Marles di Akademi Militer Magelang. Prabowo mengatakan perjanjian itu untuk mengatasi ancaman keamanan di kawasan Asia Pasifik dan merupakan tonggak sejarah kelanjutan dari perjanjian Lombok. Kembali ke detik.com, Sri Mulyani sindir orang Indonesia yang histeris lihat jumlah utang pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering menyoroti jumlah utang pemerintah. Asal tahu saja bahwa jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 mencapai 8.502,69 triliun rupiah atau 38,68% terhadap produk domestik bruto atau PDB yang terdiri dari surat berharga negara atau SBN dan pinjaman. Sri Mulyani menilai pandangan tentang besarnya nominal utang pemerintah dipengaruhi oleh perspektif politik. Ia meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan hal yang berlebihan karena pemerintah selama ini mengelolanya dengan sangat hati-hati. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.